Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Di sini saya sebagai pengisi suara sekaligus menjadi perwakilan dari teman-teman kelas manajemen A untuk menjelaskan materi tentang ekspor dan impor. Sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih ekspor dan impor itu? Ekspor adalah kegiatan menjual produk atau barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah memberi produk atau barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah yang besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya, sehingga dikirimkanlah produksi barang tersebut ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan tidak terpenuhi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu eksportir. Apa itu eksportir? Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala yang besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang tugasnya sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuan masing-masing tergantung dari jenis barangnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk dapat berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Kemudian yang kedua, mengendalikan harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, menambah devisa negara. Komoditas ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai banyak komoditas ekspor. Namun, setidaknya terdapat 5 komoditas ekspor terbesar di Indonesia. Antara lain, komoditas karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga tidak heran apabila karet dijadikan sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Kedua, produk tekstil. Industri tekstil di Indonesia sangat banyak dan berhasil menambah devisa negara. Yang ketiga, kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan. Produk hasil hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak hutan, sehingga industri kayu di Indonesia pun sangat berkembang. Kemudian yang terakhir, kakao. Indonesia menjadi negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Biji kakao ini sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Tujuan dan manfaat impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Pertama, bahan baku. Dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi dan baja. Yang kedua, sektor pangan. Sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras hingga kedelai. Sekian video animasi dari kami. Apabila ada suatu kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay at home dan juga jaga kesehatan diri masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun ada Covid tetapi tetap dibikin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.